Selamat sore para pecinta tanaman porang. Di video kali ini saya akan memvideokan di mana tempat saya mengambil bibit porang ataupun ngebolang porang ya. Jadi ini adalah kebun ya, kebun porang, cuman daerahnya ini dekat dengan sungai dan tidak dirawat. Jadi ini sudah hampir menyerupai hutan ya, hampir menyerupai hutan, karena di atas itu adalah tebing yang tinggi ya. Tebing yang tinggi itu tebingnya kurang lebih 50 meter ya dari bawah sini ya. Jadi di sini sudah banyak ada yang ngebolang, entah itu ngebolang bibit ataupun ngebolang umbi pada musim yang lalu ya. Jadi di sini masih ada yang tersisa beberapa, dan saya ngebolangnya di sini ya. Tadi ke sini sebenarnya mau mencari kompos ya, mau mengambil kompos untuk pemupukan porang, dan ini saya ambil tadi ya. Jadi saya diamkan di sini dan saya bikinkan video ya, agar teman-teman tahu tempat ngebolang itu seperti apa. Nah, masih ada beberapa porang yang tumbuh ya, yang tumbuh masih kuncup, ada juga yang baru berdaun dan belum mekar ya. Nah, di sini saya mendapatkan sedikit ya, cuma tetap bersyukur karena ngebolang di hutan itu karena banyak ya. Jadi kita tuh mesti kebagian sedikit, tetap bersyukur. Nah, jadi ini adalah bibit yang tadi saya ambil, dan di sini masih ada ya porang yang kecil-kecil seperti ini. Mungkin ini tumbuhnya dari spora ataupun katak mini, dan ini saya biarkan saja nantinya agar tidak punah ya, tidak punah dan masih tetap tumbuh di sini. Jadi ini adalah pohon-pohon yang besar ya, pohon-pohon yang besar dan banyak bebatuan di sini. Ada beberapa porang yang saya temukan di sini adalah tumbuh di atas batu ya teman-teman ya, tumbuhnya di atas batu dan hanya memanfaatkan kompos ya dari bebusukan ranting-ranting kayu dan daun-daun kayu yang sudah busuk lapuk ya, itu menjadi kompos. Dan dia tuh hidupnya di atas batu, ada juga yang di bawah, cuman tanah itu sudah tercampur dengan batu-batu kecil ya. Jadi di sini saya temukan di atas batu ini ya, yang ini banyak, ini 2 hari yang lalu saya temukan di sini. Dan komposnya saya ambil ya, komposnya ini seperti ini, mirip dengan pupuk kandang ya teman-teman ya, mirip pupuk kandang. Dan ini saya gunakan untuk pemupukan porang ya. Adapun beberapa bulir porang yang saya temukan di dalamnya itu masih kecil-kecil dan belum keluar tunas ya. Dan ini akan saya tanam juga. Dan pupuk ini untuk pemupukan porang ya, karena kompos itu lebih bagus ya buat pertumbuhan porang, agar porang itu tumbuh dengan subur dan cepat menghasilkan umbi yang besar ya. Nah, jadi inilah kompos yang saya ambil ya dari tempat ngebolang ini ya teman-teman ya, dari tempat ngebolang ini. Dan di sini masih banyak ya yang tersisa, yang kecil-kecil, jadi ini masih ketinggalan, dan ini saya tanam saja di sini untuk ya tahun depan ataupun 2 musim lagi biar dia tidak punah ya. Nah, kemudian di sebelahnya ini ya, di sebelahnya ini ada spora porang ya, spora porang. Ini tumbuh di antara bebatuan ya, di antara bebatuan, hanya dengan sedikit kompos ya, sedikit kompos. Dan ini banyak yang kecil-kecil, ini mungkin tumbuh dari spora ya. Dan ini sengaja saya biarkan saja untuk kedepannya biar dia tuh membesar
membesar dan tidak punah ya di sini ya. Jadi saya ambil yang gede ini aja untuk penambahan bibit di kebun ya teman-teman ya. Sebenarnya ini sangat ekstrim juga ya, porangnya tumbuh di antara bebatuan. Ini bebatuannya sudah lepas ya, dan porang ini terjepit ya, umbinya terjepit, dia tuh sudah bisa besar juga ya. Ini kurang lebih sekilo ini ya, kurang lebih beratnya ini sekilo, lumayan juga untuk bibit. Dan ini ada juga kuncupnya, mungkin katak-kataknya waktu dorman dia tuh jatuh ya, karena di bawah ini sungai. Jadi kalau musim hujan mungkin dia tuh hanyut ya, kataknya hanyut dan entah di mana gitu. Jadi di sini saya hanya mengambil beberapa saja yang nampak ya. Jadi nampak yang tunasnya itu lebih besar kuncupnya ya, ketimbang yang kecil-kecil seperti dari spora ya. Dari spora itu didiamkan saja. Nah kalau yang ini mungkin kurang lebih 1 onan ya, 1 onan beratnya. Jadi ini adalah komposnya itu sangat subur. Nanti akan saya ambil juga buat pemupukan porang di kebun ya. Nah jadi tempatnya ini lumayan ekstrim juga ya, karena kita berjalan di antara bebatuan dan banyak semak-semak seperti ini ya. Jadi kita taruh ini di tempat yang tadi ya teman-teman ya, di tempat yang tadi, agar dia tuh menyatu. Dan kita lanjut melihat ke sebelahnya ya, karena bibit yang sudah mulai gede ini sudah menipis di sini ya, bahkan sudah habis ya, karena masih ada beberapa yang belum tumbuh karena daerah itu terlalu teduh ya. Kalau pertumbuhan porang di sini itu tumbuhnya cuman sekali ya, 1 tunas dorman, diam dah istirahat ya. Jadi tidak muncul tunas kedua ataupun muncul tunas ketiga ya, karena dia tuh terlalu teduh. Dan sebelumnya sudah saya pernah perhatikan di sini, yang saya temukan ini tidak pernah muncul ya, tidak pernah muncul, dan cuma baru saat ini di bulan 12 ini dia itu muncul. Dulu waktu musim yang lalu di sini tidak nampak ya, tidak nampak. Kalaupun nampak pasti akan diambil oleh pembolang umbi ya. Jadi dia tuh karena terlalu teduh, porang terlalu teduh, kurang cahaya, jadi kuncup tunas ini kelihatan putih ya, putih ya. Ini karena kurang sinar dan tumbuhnya itu tinggi ya, padahal ini umbinya kecil, yaitu sebesar telur ayam ya, sebesar telur ayam ya. Lumayan juga buat diambil untuk tanam di kebun. Jadi di sini masih banyak ya yang kecil-kecil. Yang kecil-kecil itu sekitar tumbuhnya dari spora, ada juga yang dari katak mini, entah itu induknya sudah tumbuh atau belum, umbi yang besar. Jadi ini sangat kecil ya, kecil. Ini mungkin dari katak ini ya, dan ini dibiarkan saja di sini. Nah jadi kita letakkan di sini dan kita jalan lagi ya ke depan ya. Ke depan ini sebenarnya masih ada, cuman kecil-kecil ya, kecil-kecil. Dan di sini tuh tempatnya ekstrim banget ya, tempatnya ekstrim dan licin ya kalau musim hujan. Jadi hati-hati buat teman-teman pembolang, hanya mengambil bibit porang kita harus melewati tebing itu, usahakan jangan ya, karena berbahaya juga untuk keselamatan kita. Jadi kita ambil yang dapat kita jangkau saja ya, entah itu besar ataupun kecil, tetap disyukurin. Yang penting kita sudah bisa menanam ataupun memperbanyak
bibit meskipun dari hasil bolangan dan ngebolang, bukan dari kebun milik orang ataupun kebun yang ditanami orang ya. Jadi kita mengambil di hutan ya, hutan seperti ini. Ini sebenarnya tinggi ya, ini tebing-tebing bebatuan itu banyak ya, ada porangnya di sana, cuman ini terlalu licin ya, nanti kalau kepleset jatuh itu bahaya juga. Jadi saya cukup mencari yang terdekat saja, yang di bawah-bawah seperti ini ya. Mungkin meskipun kecil itu didiamkan saja dulu untuk musim depan ya, untuk musim depan. Jadi video ini ya sengaja saya bikinkan suara di luar pembuatan video karena suaranya di sini sangat bising ya, sangat bising sekali, jadi tidak akan kedengaran. Jadi untuk menunjukkan kalau di tempat yang seperti ini masih bisa ya tumbuh porang meskipun tidak terlalu besar, dan banyak yang kecil-kecil meskipun tidak semuanya tumbuh. Dan terpenting kita sudah bisa ya ngedapetin bibit dari hutan ini. Nah, jadi untuk saat ini cukup sampai di sini ya. Saya akan balik lagi dan ke tempat penyimpanan porang yang tadi, karena cuaca ini sudah mulai mendung ya, takutnya hujan. Dan di sini masih banyak ya, ada lintah ya teman-teman ya, dan ini bahaya juga untuk kita. Jadi kita tuh ngambilnya nggak usah dah terlalu sampai larut, yang penting kita udah dapat dan tetap bersyukur ya. Dan bunga ini nanti akan tumbuh untuk musim depan ya, untuk musim depan. Jadi untuk pembibitan musim depan ya lumayan juga lah buat memperbanyak bibit. Jadi ini akan saya masukkan ke dalam kantong plastik ya, dan hanya ini yang saya bawa dari rumah, kantong plastik cukup untuk 2 sampai dengan 3 kilo ya. Jadi enteng untuk dibawa karena kita tuh ke sini jalan kaki ya, jauh juga, lumayan juga karena melewati jurang maupun tebing ya jalannya ya. Jadi ini saya masukkan ke kantong plastik ya, meskipun kecil ya, karena seperti ini umbinya sudah mulai mengkerut ya, sudah mulai mengkerut. Ini aman untuk ditanam ya teman-teman ya, karena umbi lama itu masih ada. Nah ini yang dari katak ini ya, yang ini dari umbi mini, mungkin ini umbi mini, ini besar juga ini. Nah, jadi kita akan pulang ya, kita akan pulang, dan nanti yang hasil bolangannya yang tadi saya akan share di rumah ya teman-teman ya. Jadi karena jalannya di sini sangat ekstrim, jadi saya akan lanjut pulang dulu, nanti video akan dilanjutkan lagi ya.
Oke, jadi saya sekarang sudah nyampe di rumah ya kawan-kawan ya. Jadi ini adalah hasilnya yang tadi ya, yang tadi sebelum pergi bikin video lagi ya, sebelum pengambilan kompos. Ini yang saya dapat di atas batu itu ya kawan-kawan ya. Atas batu ini berat ini ya, kurang lebih ini 2 kiloan ini ya, kurang lebih 2 kiloan. Jadi karena dia hidup di atas bebatuan dan memanfaatkan kompos, jadi ini kelihatan banget ya, hitam-hitam gini ya, hitam-hitam ya. Jadi ini yang tadi ya, ini adalah yang tadi ya. Kita ambil dulu, kasihan ini, lumayanlah buat penambahan bibit. Nah ini kalau kita belum sempat menanam, jadi kita taruh di tempat yang disediakan ya kawan-kawan ya, diisi dengan tanah dan air agar dia itu tidak layu ya, karena ini umbi lama ya, masih umbi lama, jadi ini aman ya untuk kita tanam. Dan apabila kalau sudah umbi baru dan tumbuh katak, itu tidak akan bisa ditanam, tidak bisa hidup, dan kita akan menunggu untuk musim yang akan datang ya teman-teman ya. Taruh sini ya, dan ini sporanya. Kalau spora itu sedikit ya keluar akarnya ya kawan ya, sedikit, karena umbi itu tidak akan gembos ya, karena dia itu sudah stres dan mengeluarkan bunga ya. Jadi umbi ini tidak akan gembos dan umbi ini akan tetap selama 1 musim ya. Nah jadi ini lumayan lah buat penambahan penanaman ya. Jadi kalau di tempat saya di sini, ini bulan 12 masih ada yang segini ya, masih ada yang puncuk-puncuk seperti ini. Jadi ini aman untuk ditanam. Dan apabila yang sudah berdaun ini ya teman-teman ya, ini karena masih umbi lama, jadi ini aman juga untuk ditanam ya. Dan ini hanya untuk ditanam, bukan untuk dijual ya. Oke, sekian dulu ya video dari saya. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman para pecinta tanaman porang. Meskipun kita hanya dari ngebolang, itu pun bukan ngambil dari milik orang lain, kita mencari di semak-semak ataupun di lereng-lereng tebing. Jadi sangat bermanfaat ya ini untuk buat kita untuk kedepannya ya teman-teman ya, untuk memperbanyak bibit kedepannya ya. Dan apabila kalau di hutan itu sudah mulai habis ataupun punah ya, jadi ini lumayan juga ya, nanti kita gunakan sebagai bibit ya. Meskipun nantinya akan kecil, kita selalu sabar dan berusaha menunggu dan merawat agar pertumbuhannya lebih subur ya. Meskipun 2-3 dengan 3 musim, yang terpenting adalah kita menanam dulu ya. Soal panen nanti kalau sudah banyak, itu hasilnya juga akan banyak ya teman-teman ya. Oke, selamat sore.